Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Karimah dari kelas 11 IPS 3. Nah, saya akan membahas tentang pasar modal. Yang pertama adalah latar belakang. Pasar modal sendiri memiliki peran yang sangat besar dalam mendorong perekonomian suatu negara. Untuk itu, kalian harus memahami seperti apa pasar modal itu. Selanjutnya, kegiatan perekonomian di dunia ini tak lepas dari peran penting kegiatan jual beli. Terlepas dari itu, berbagai sarana dan prasarana kegiatan jual beli dan kegiatan lainnya ternyata difasilitasi oleh pasar modal. Selanjutnya adalah masalah. Yang pertama, bagaimana contoh dari pasar modal? Yang kedua, apa saja manfaat dari pasar modal? Yang ketiga, bagaimana fungsi dari pasar modal? Keempat, apa saja tujuan dari pasar modal? Kelima, apa saja jenis-jenis pasar modal? Keenam, apa saja pelaku pasar modal? Dan yang terakhir adalah apa saja instrumen dari pasar modal? Selanjutnya adalah tujuan. Yang pertama, diharapkan dapat memahami manfaat-manfaat dari pasar modal. Kedua, mengetahui apa saja jenis-jenis pasar modal. Yang ketiga, memahami apa saja tujuan dari pasar modal. Yang keempat, mengenal contoh-contoh dari pasar modal. Dan terakhir adalah mengetahui fungsi dari pasar modal. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengertian pasar modal dan perannya. Yang pertama adalah pengertian. Pasar modal merupakan sebuah wadah atau sarana di mana di dalamnya terdapat transaksi jual beli untuk berbagai jenis instrumen keuangan bagi perusahaan dan pemerintah. Selanjutnya adalah peran pasar modal dalam perekonomian. Yang pertama adalah akses modal, yang kedua investasi dan diversifikasi, yang ketiga penilaian perusahaan, keempat perdagangan dan likuiditas, kelima pensiun fund dan investasi institusional, dan yang terakhir adalah indikator ekonomi. Selanjutnya adalah jenis-jenis dari pasar modal. Ada 3 jenis dari pasar modal, yaitu pasar primer, sekunder, dan paralel. Yang pertama adalah pengertian dari pasar primer atau pasar perdana, yakni adalah pasar di mana efek-efek atau surat berharga diperdagangkan untuk pertama kalinya ke masyarakat sebelum dicatatkan ke bursa efek. Yang kedua adalah pasar sekunder. Pasar sekunder adalah kelanjutan dari pasar perdana atau pasar primer. Pasar ini adalah pasar di mana efek-efek yang telah dicatatkan di bursa efek diperjualbelikan. Yang terakhir adalah bursa paralel. Pasar paralel adalah suatu pasar yang beroperasi di luar sistem resmi yang ada, di mana barang dan jasa dapat ditukar atau dijual dengan harga yang berbeda dari harga resmi. Selanjutnya adalah manfaat pasar modal. Yang pertama, investor dapat mengambil alih kepemilikan perusahaan. Yang kedua, memberi jalan untuk membangun jaringan bisnis baru. Yang ketiga, sebagai wahana investasi bagi para investor. Yang keempat adalah sebagai sumber pendapatan negara. Selanjutnya adalah fungsi pasar modal. Yang pertama, sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara. Yang kedua, sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang terakhir adalah sebagai sarana meningkatkan pendapatan negara. Selanjutnya adalah instrumen dari pasar modal. Yang pertama ada saham, yakni adalah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan atau bukti pernyataan modal. Yang kedua, obligasi. Obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh entitas pemerintahan atau perusahaan dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, waran. Waran adalah hak bagi pemegang saham untuk membeli saham pada harga yang telah ditentukan emiten atau penerbit waran. Yang keempat, sertifikat. Sertifikat dana reksa adalah sertifikat yang diterbitkan oleh PT Dana Reksa yang berupa sertifikat saham dan sertifikat dana dalam rangka mengumpulkan dana dari masyarakat. Yang terakhir adalah opsi. Opsi adalah pasar keuangan. Selanjutnya adalah pelaku pasar modal. Yang pertama, investor. Yang kedua, trader. Yang ketiga, perusahaan sekuritas. Yang keempat, lembaga keuangan. Kelima, pemerintah yang berpartisipasi dalam perdagangan saham. Keenam adalah obligasi. Ketujuh adalah instrumen keuangan lainnya. Nah, pelaku pasar modal memiliki berbagai peran beragam, mulai dari investor jangka panjang yang berfokus pada pertumbuhan investasi hingga trader harian yang mencari keuntungan dari fluktuasi harga jangka pendek. Selanjutnya saya akan membahas 10 contoh soal OSN dan OSK ekonomi. Soal yang pertama adalah lembaga penunjang pada pasar modal yang melaksanakan kegiatan pasar modal yang berfungsi sebagai pihak yang dipercaya oleh
yang dipercaya untuk mewakili kepentingan seluruh pedagang obligasi atau sekuritas kredit adalah jawabannya adalah A, yakni wali amanat. Nah, pembahasannya adalah karena wali amanat ini hanya diperlukan jika perusahaan menerbitkan efek dalam bentuk obligasi. Nah, lembaga ini bertindak sebagai wali si pemberi amanat. Pemberi amanat dalam penerbitan obligasi adalah investor. Nah, sehingga wali amanat memiliki kepentingan investor. Soal yang kedua adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran modal untuk jangka waktu panjang adalah kecuali A. Pasar modal, B. Bursa efek, C. Pasar dana, D. Kapabilitas marketing, E. Stok marketing. Jawabannya adalah C. Pasar dana. Pembahasannya adalah pasar dana atau utang adalah pasar jangka pendek. Soal yang ketiga, berikut adalah keuntungan seseorang yang memiliki saham kecuali A. Mendapat pembagian keuntungan, B. Memiliki sebagian kecil perusahaan, C. Gaji meningkat, D. Memperoleh capital gain, E. Menerima dividen. Jawabannya adalah C, yakni gaji meningkat. Nah, pembahasannya adalah karena keuntungan memiliki saham itu ada mendapat pembagian keuntungan, memiliki sebagian kecil perusahaan, memperoleh capital gain, dan menerima dividen gain. Jadi yang tidak termasuk dalam keuntungan memiliki saham adalah yang C, gaji meningkat. Selanjutnya yang keempat, pasar modal yang terdapat di Indonesia ada dua, yaitu jawabannya adalah B. Bursa Efek Indonesia BEI dan Bursa Efek Surabaya yaitu BES. Selanjutnya, berikut yang tidak termasuk perbedaan antara pasar perdana dan pasar sekunder adalah A. Pasar perdana harga tidak berubah, sedangkan pada pasar sekunder harga ditentukan oleh mekanisme pasar. B. Transaksi perdagangan di pasar sekunder tidak dikenakan biaya komisi, sedangkan pasar perdana terdapat biaya komisi. C. Pasar perdana hanya terjadi pembelian saham, sedangkan di pasar sekunder tidak. D. Dari sudut pandang jangka waktu, pasar perdana memiliki batas waktu, sedangkan pasar sekunder tidak. E. Di pasar sekunder, semua transaksi harus melalui pialang, sedangkan pada pasar perdana tidak. Jawabannya adalah B. Transaksi perdagangan di pasar sekunder tidak dikenakan biaya komisi, sedangkan perdana terdapat biaya komisi. Nah, pembahasannya adalah bila dilihat dari kepentingan pemodal dalam membeli dan menjual saham, maka terdapat beberapa perbedaan antara pasar perdana dengan pasar sekunder. Nah, yang pertama adalah pasar perdana, harga yang telah ditentukan tidaklah akan berubah, sedangkan pada pasar sekunder harga berubah sesuai dengan kekuatan supply dan demand. Transaksi perdagangan di pasar perdana tidak dikenai komisi, sedangkan pasar sekunder ada biaya komisi. Ketiga, pada pasar perdana hanya berlaku pada saat pembelian saham. Di pasar sekunder bisa terjadi pola jual beli seperti halnya pasar pada umumnya. Dari jangka waktu, pasar perdana memiliki batas waktu, sedangkan pasar sekunder tidak. Jadi jawabannya adalah B. Selanjutnya, suatu kenyataan bahwa kebutuhan selalu lebih besar daripada secara pemuas kebutuhan merupakan inti dari konsep A. Kebutuhan pokok, B. Ketergantungan, C. Kelangkaan, D. Sumber daya alam, E. Sarana pemuas kebutuhan. Jawabannya adalah C, yakni kelangkaan. Nah, karena kelangkaan adalah kondisi di mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya untuk memuaskan kebutuhan. Selanjutnya, jika perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ekonomi masyarakat ditentukan oleh produsen dan konsumen, maka perekonomian masyarakat tersebut menganut sistem ekonomi. Jawabannya adalah D, yakni tradisional. Nah, pembahasannya adalah sistem ekonomi pasar. Sistem ekonomi baik produksi, distribusi, dan konsumen itu dilakukan oleh pihak swasta, yaitu produsen dan konsumen. Selanjutnya, selisih antara hasil produk barang dan jasa yang dihasilkan warfa negara di luar negeri dengan hasil produk barang dan jasa negara asing di negara tersebut disebut A. Pendapatan neto terhadap luar negeri, B. Pendapatan nasional neto, C. Pendapatan nasional bruto, D. Pendapatan disposable, E. Pendapatan masyarakat neto. Jawabannya adalah A, yakni pendapatan neto terhadap luar negeri. Pembahasannya adalah karena pendapatan neto terhadap luar negeri itu selisih antara laba perusahaan asing di Indonesia dengan laba perusahaan penduduk Indonesia di luar negeri. Yang
Selanjutnya, nomor 8 adalah masyarakat Jakarta, Bogor, dan Bekasi menilai angkutan KRL merupakan alat transportasi yang efektif dan efisien. Artinya, KRL memiliki A. Nilai pakai objektif, B. Nilai tukar objektif, C. Nilai pakai subjektif, D. Nilai tukar subjektif, E. Nilai tukar dan nilai pakai. Jawabannya adalah E, yakni nilai tukar dan nilai pakai. Pembahasannya, nilai pakai objektif ini yang diberikan masyarakat terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, nomor 9, pertanyaannya, suatu negara mempunyai pendapatan nasional sebagai berikut. 1. Konsumsi masyarakat sebesar 90 juta. 2. Pendapatan laba usaha sebesar 20 juta. 3. Pengeluaran negara sebesar 130 juta. 4. Pengeluaran sewa sebesar 40 juta. 5. Pengeluaran investasi sebesar 50 juta. Yang keenam, ekspor sebesar 15 juta. Ketujuh, impor sebesar 20 juta. Nah, dari data di atas, maka besarnya pendapatan nasional dengan pendekatan pengeluaran di atas adalah A 250 juta, B 265 juta, C 275 juta, D 285 juta, E 290 juta. Jawabannya adalah B, yakni 265 juta. Nah, pembahasannya adalah komponen pendapatan nasional berdasarkan pendapatan pengeluaran itu ada konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, ekspor, dan impor. Bila dirumuskan adalah GNP. Yang GNP sama dengan C, yaitu konsumsi sebesar 90 juta ditambah I, yaitu investasi sebesar 50 juta ditambah G, yaitu pengeluaran pemerintah sebesar 130 juta ditambah X, yaitu 15 juta. X ini adalah ekspor, kemudian dikurangi M itu impor sebesar 20 juta. Nah, yang pertama ada 15 dikurangi 20. Nah, dari hasil tersebut ditambah 90 juta, kemudian ditambah 50 juta, dan ditambah 130 juta, maka GNP yang dihasilkan adalah 265 juta. Yang terakhir adalah berikut ini beberapa fungsi bank. Yang pertama, mengedarkan uang kartal. Yang kedua, melayani jasa lalu lintas pembayaran. Ketiga, sebagai perantara kredit. Keempat, sebagai pencipta kredit. Nah, pertanyaannya yang termasuk fungsi bank umum A, 1 dan 2, B, 1 dan 3, C, 2 dan 3, D, 2 dan 4, E, 3 dan 4. Jawabannya adalah B, yaitu 1 dan 3. Nah, pembahasannya, fungsi bank sentral yang pertama mengatur, menjaga, dan memelihara kestabilitas nilai rupiah. Kedua, mengendalikan peredaran uang. Ketiga, sebagai fungsi sebagai bank sirkulasi. Yang kedua adalah fungsi bank umum. Yang pertama menghimpun dana, yang kedua memberikan kredit, yang ketiga adalah menerbitkan surat utang. Jadi yang termasuk fungsi dari bank umum adalah yang 1 dan 3, yaitu mengedarkan uang kartal, dan 3 adalah sebagai perantara kredit. Nah, terima kasih. Maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.